Saudara Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani merespon isu pertemuan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di Istana Batu Tulis, Bogor hari ini. Soal kabar Prabowo dan Megawati akan bertemu di Istana Batu Tulis Bogor pada hari ini, Puan menjawab insya Allah. Selain menyebut pertemuan Prabowo dan Mega akan dilakukan secepatnya, Puan juga membocorkan isi pertemuan para petinggi PDIP dengan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri di Jalan Teguh Umar, Rabu malam. Kata Puan, isu politik terkini dan rencana pertemuan Prabowo Megawati termasuk yang dibahas bersama Ketua Umum PDIP. Insya Allah, dan pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada Pak Prabowo. Semoga selalu sehat, panjang umur, bisa memimpin Indonesia menjadi Indonesia yang lebih baik. Pertemuan biasa, bertemu dengan Ketua Umum untuk berdiskusi tentang hal-hal yang memang sekarang sedang terjadi, ya menjelang pelantikan Presiden dan lain-lain. Bukan soal persiapan pertemuan Prabowo dan Mega. Ya, bisa juga. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Sugiono, belum memastikan kapan pertemuan Prabowo dan Megawati akan digelar. Sugiono mengatakan Prabowo masih memberikan pembekalan untuk para calon wakil menteri di Hambalang, Bogor, Kamis pagi. Ia mengaku belum memperoleh informasi terkini meski ada kabar santer pertemuan Prabowo Megawati akan berlangsung hari ini. Ini ada pertemuan Prabowo sama Bu Mega di Batu Tulis, benar nggak? Pak Prabowo pagi ini ada di Hambalang. Dia sedang melaksanakan pembekalan kepada wakil-wakil menteri. Jadwal selebihnya saya belum. Jadi untuk rencana pertemuan dengan Bu Mega itu masih belum. Saya belum tahu update. Masih belum tahu. Untuk update. Kalau mengenai pertemuan dari obrolan dari internal Bu Mega sendiri, udah ada kabar-kabar? Saya belum tahu. Karena seharian kan kita di atas. Tidak tahu sama siapa. Di tengah maju mundurnya pertemuan dengan Megawati, Presiden terpilih Prabowo Subianto bertemu Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di kantor Kementerian Pertahanan di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis siang. Pertemuan berlangsung saat Prabowo berulang tahun ke-73 hari ini. Politisi senior Partai Nasdem, Bestari Barus menyebut Surya Paloh dan Prabowo berkawan sejak lama dan biasa bertemu. Terkait isu kabinet, Bestari mengatakan Surya sudah menyampaikan sikap Nasdem mendukung pemerintahan Prabowo. Soal kursi kabinet, Bestari mengatakan Partai Nasdem tak terlalu memikirkan kursi kabinet karena tahu diri Nasdem tak ikut mendukung Prabowo Gibran dari awal. Dikaitkan dengan sekarang ini akan sedang digodok komposisi dari kabinet, tentu Partai Nasdem melalui Bang Surya Paloh telah menyampaikan sikap Nasdem sangat jelas bahwa akan mendukung pemerintahan Pak Prabowo ke depan. Dan oleh karena hal tersebut juga Nasdem juga tahu diri melalui Bang Surya menyampaikan bahwa kita tahu diri, kita tidak ikut berdarah-darah, berletih-letih dalam mendukung, memenangkan Pak Prabowo, sehingga tidak perlulah terlalu memikirkan posisi Nasdem pada kabinet ini. Tak hanya Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang bertemu Prabowo Subianto di kantor Kementerian Pertahanan. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin juga terlihat datang ke kantor Kemenhan. Seperti Surya Paloh, Caimin tak memberikan komentar soal pertemuan hari ini. Terlihat pula mobil Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dengan plat RI 33 memasuki kantor Kemhan. Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono juga terlihat datang menemui Prabowo. Sejauh ini belum ada penjelasan soal tujuan pertemuan hari ini.
Sejumlah menteri mengucapkan selamat ulang tahun ke Presiden terpilih Prabowo Subianto melalui akun media sosial masing-masing. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan selamat ulang tahun disertai foto bersama Prabowo di akun Instagramnya. Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada Prabowo Subianto dengan mengunggah foto duduk bersama Prabowo di akun Instagram pribadinya. Kemudian Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang turut mengucapkan selamat ulang tahun kepada Prabowo. Zulhas mengunggah foto dirinya bersama Prabowo di akun Instagram miliknya. Selanjutnya ada Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dan Menteri BUMN Erick Thohir yang sama-sama mengucapkan selamat ulang tahun kepada Prabowo dengan mengunggah foto bersama Prabowo di akun Instagram masing-masing. Untuk mengetahui apa yang menjadi agenda pertemuan antara Prabowo dan Surya Paloh, kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV, ada Dian Silitonga di Kementerian Pertahanan di Merdeka Barat, Jakarta. Dian, apa agenda pertemuan Prabowo dan Surya Paloh? Apakah terkait kursi kabinet yang hari ini sudah ada pembekalan calon menteri, namun masih terbuka kemungkinan susunan kabinet berubah hingga hari pelantikan? Ya, Nitya, kemungkinan itu bisa saja terbuka ya, karena kan ini pertemuannya terjadi antar politisi. Pasti di dalamnya juga ada agenda politik, meskipun memang kedua belah pihak mengatakan kepada wartawan ini adalah pertemuan persahabatan saja antar politisi senior. Tapi seperti yang Anda katakan, Nitya, pertemuan ini kan kalau kita perhatikan berlangsung di masa penyusunan kabinet pemerintahan Prabowo Gibran ya. Kita ingat kemarin sudah ada proses pemanggilan, kemudian juga sudah ada pembekalan 2 hari. Jadi bisa saja kita patut menduga bahwa pertemuan antara Surya Paloh dan Prabowo hari ini pun di dalamnya bisa saja termasuk membahas soal nasib Nasdem di kabinet Prabowo Gibran ke depannya. Meskipun kita juga sama-sama tahu kalau sebelumnya Nasdem melalui ketua umumnya langsung Surya Paloh juga sudah mengatakan bahwa Nasdem tidak atau memutuskan tidak akan bergabung di kabinet Prabowo Gibran, artinya tidak akan menyodorkan kader-kadernya untuk membantu Prabowo Gibran menjadi menteri ataupun wakil menteri. Nah, tapi itu klaimnya klaimnya itu adalah soal etika politik ya, karena kita tahu bahwa Nasdem ini sejak awal tidak mendukung Prabowo Gibran ketika Pilpres 2024 sebagai capres dan juga cawapres, sehingga Nasdem mengatakan ya memberikan ruang lah bagi parpol-parpol yang sebelumnya mendukung Gibran dan juga Prabowo sejak awal begitu untuk menempati posisi di kabinet. Nah, tapi meskipun tidak mendukung di kabinet, kita tahu bahwa Nasdem ini mendapatkan cukup banyak kursi di parlemen. 3 kursi ketua komisi dan juga 6 kursi wakil ketua komisi. Sehingga tadi itu juga yang disampaikan oleh politisi Nasdem, Bestari Barus, bahwa meskipun tidak mendukung di kabinet, tapi Nasdem akan pol-polan mendukung pemerintahan Prabowo Gibran di legislatif begitu ya, di parlemen. Selain Surya Paloh, tadi juga ada sejumlah ketua umum partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju hadir di kantor Kemenhan. Ada Zulhas, ketua umum PAN, kemudian ada AHY, ketua umum Partai Demokrat, ada juga Bahlil Lahadalia, ketua umum Partai Golkar, dan Muhammad Iskandar, ketua umum PKB, yang nampaknya juga tadi sudah keluar meninggalkan kantor Kementerian Pertahanan. Kalau kehadiran ketua umum partai politik ini nampaknya juga sekaligus untuk merayakan hari ulang tahun Prabowo Subianto yang ke-73 nih ya. Tapi jangan salah, kehadiran ketua umum partai politik di hari penting Presiden terpilih ini bisa saja untuk mempertegas dukungan ya kepada pemerintahan baru nantinya, termasuk juga Nasdem lewat kehadiran Surya Paloh nampaknya ingin mempertegas dukungan bahwa meskipun tidak gabung nantinya di kabinet, tapi akan tetap pol-polan mendukung Prabowo Subianto atau gabung dalam koalisi pemerintahan Prabowo Gibran 5 tahun ke depan. Nitya. Ya, masih ada waktu. Terima kasih Dian Silitonga, jurnalis Kompas TV.